Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 49 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di dunia Guntur. Dalam sebuah benturan yang luar biasa, matahari hitam tak dapat bertahan. Ia runtuh dan dari dalamnya, ki hitam jahat yang sebelumnya menyelimuti dunia Guntur kini mulai melebur dan menghilang. Di bawah kehancuran ini, sesosok makhluk yang disebut sebagai Raja Yimo, penguasa kekuatan jahat yang berada di dasar lautan petir, terkena dampak serangan dari 3 simbol kuno yang agung. Makhluk itu yang selama ini meneror seluruh dunia, kini dihadapkan pada ancaman terbesar dalam hidupnya. Raja Yimo kemudian berteriak dengan suaranya yang menggema di antara jeritan ki hitam yang tersisa. Matanya yang penuh dengan kengerian menunjukkan betapa ia ketakutan menghadapi kekuatan yang akan mengakhiri hidupnya. Raja ini tidak akan mati di sini, ia meraung. Suaranya dipenuhi amarah dan keengganan menerima kenyataan. Namun, ketiga simbol kuno yang besar itu terus maju. Mereka tidak peduli dengan ratapan raja jahat tersebut. Seketika, tubuh Raja Yimo meledak dalam benturan dahsyat, pecah berantakan. Sisa ki hitamnya berusaha melarikan diri ke segala arah, namun sia-sia. Cahaya perak, merah, dan hitam dari simbol kuno menyebar dengan cepat, menghapus ki hitam itu seolah-olah es yang terkena matahari. Setiap kepingan ki hitam yang mencoba melarikan diri lenyap dalam panasnya cahaya yang agung tersebut. Dengan suara yang memekakkan telinga, Raja Yimo yang terkutuk pun menjerit, "Manusia hina, berani-beraninya kalian membunuh raja ini. Tunggu saja, klan kami akan kembali. Suatu hari nanti, kalian semua akan menjadi budak kami untuk selamanya." Jeritan kutukannya menggetarkan seluruh dunia Guntur, disertai desahan terakhirnya yang penuh kebencian, hingga tubuhnya benar-benar lenyap. Bersama dengan sisa-sisa ki hitam yang menghilang ke udara, dunia Guntur pun terselamatkan. Di atas, Lindong, seorang pejuang muda yang turut berjuang dalam pertempuran ini, akhirnya kehabisan tenaga. Kedua tangannya lemah dan wajahnya penuh kepuasan serta kelelahan. Tak pernah ia membayangkan dirinya berhasil membantu Moluo dan Kaisar Petir dalam mengalahkan makhluk setara dengan ahli ranah reinkarnasi, raja dari para Yimo. Pada saat ini, lubang hitam besar di langit yang tadinya membuka ruang bagi kehancuran mulai mengecil dan mengecil, sampai akhirnya berubah menjadi setitik cahaya hitam yang terbang menuju kepala Lindong. Ia menerimanya dengan tenang, meskipun tubuhnya terasa lemah tanpa tenaga. Dengan perasaan khawatir, Mulingsan pun buru-buru bertanya, "Kakak Lindong, apa kamu baik-baik saja?" Lindong mengangguk lemah, melambaikan tangan dengan senyum kecil. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sudah benar-benar habis. Bahkan, kekuatannya yang sangat lemah membuat roh Yuan di dantiannya ikut melemah. Kaisar Petir kemudian menatapnya dengan kagum dan berkata, "Haha, kamu adalah orang pertama yang aku lihat yang cukup berani untuk berpartisipasi dalam perburuan Raja Yimo, hanya dengan kekuatan ranah kehidupan mendalam." Mendengar hal demikian, Lindong hanya tertawa getir saja sambil berkata, "Sebagai pemilik simbol kuno, tidak ada pilihan lain. Ini adalah tanggung jawab yang harus aku pikul." Ketika ia memperoleh simbol kuno, ia menyadari ada tanggung jawab besar di balik kekuatan ini. Simbol kuno diciptakan untuk melindungi dunia, dan mereka yang memegangnya harus berperan sebagai penjaga. Kaisar Petir mengangguk dan mengangkat jarinya, mengeluarkan cahaya petir yang segera terbang menuju Lindong lalu berbicara, "Ini adalah beberapa peninggalan dari tubuhku. Karena kita ditakdirkan bertemu, aku akan memberikannya padamu." Saat ini, dalam genggamannya, Lindong melihat kristal petir yang memancarkan kekuatan misterius. Kristal itu menyimpan rahasia yang bisa membantu Lindong mencapai ranah samsara, tingkat tertinggi yang hanya diraih oleh sedikit ahli dalam dunia ini. Lantas, dengan penuh hormat, Lindong pun mencoba berterima kasih. "Terima kasih, Panatua Kaisar Petir." Bukannya menjawab sama-sama, Kaisar Petir justru mengatakan, "Jangan berterima kasih padaku. Lebih baik memberikan hal-hal ini padamu daripada menghilang bersamaku dari dunia ini." Lindong mengaku memahami resiko ini. Yimo memang berusaha menghancurkan siapa saja yang memegang simbol kuno. Berbeda dengan Moluo yang kuat dan memiliki dukungan aula api ilahi, Lindong harus lebih berhati-hati. Kaisar Petir kemudian bertanya kepada Moluo tentang situasi para Yimo saat ini di dunia mereka. Moluo menjawab dengan serius bahwa Yimo tampaknya bersembunyi lebih dalam dan membentuk organisasi rahasia yang semakin kuat dan terkoordinasi.
Beberapa tahun terakhir, ahli-ahli tertentu yang memperoleh benda-benda kuno diserang oleh individu misterius, termasuk para ahli tahap tinggi. Tujuan akhir dari organisasi misterius itu, kata Moluo, adalah untuk menciptakan celah di antara dunia agar pasukan Yimo bisa menyerang dunia ini sekali lagi. Kaisar Petir tampak gelisah mendengar rencana tersebut. Ia teringat pada perang besar di masa lalu, ketika leluhur simbol yang agung mengorbankan diri demi menyelamatkan dunia. Tanpa sosok sekuat leluhur simbol, siapa yang akan mempertahankan dunia dari kehancuran? Moluo kemudian menyebut bahwa ada satu orang di antara 8 murid besar leluhur simbol yang mungkin dapat mencapai level kekuatan tersebut, yaitu Tuan S. Ia adalah murid leluhur simbol yang paling menonjol. Setelah perang besar, Tuan S itu berhasil masuk ke dalam reinkarnasi. Namun, sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan ia akan bangkit. Mendengar ini, Lindong tampak terkejut. Nama Tuan S mengingatkannya pada seorang yang sangat berarti, yaitu Huan Huan. Ia tahu bahwa gadis muda lincah itu adalah reinkarnasi dari Tuan S. Namun ia ragu mengungkapkan informasi ini. Lindong tak ingin melihat Huan Huan berubah menjadi sosok lain, meskipun perubahan itu berarti ia bisa menjadi penyelamat dunia. Setelah perbincangan mendalam tentang ancaman Yimo, Kaisar Petir menunjuk ke arah langit, tempat sebuah kilauan terang berkumpul menjadi matahari petir, lalu bertanya, "Kalian datang ke sini untuk ini kan?" Kaisar bertanya demikian oleh karena menyadari tujuan akhir dari perjalanan mereka. Kedua sosok itu hanya mengangguk, mengetahui bahwa perjuangan mereka belum usai. Saat ini, mata merah Moluo yang dingin dan penuh perhitungan menyorot Lindong dengan pandangan tajam. Meskipun berstatus sebagai seorang senior, Moluo juga memiliki keinginan untuk memperoleh simbol kuno petir. Kekuatan dan potensinya menarik bagi banyak pihak, dan Moluo melihatnya sebagai sesuatu yang sangat penting. Bahkan jika dia tak bisa memperbaikinya sendiri, ia berencana mencari pemilik yang cocok untuk simbol tersebut. Sebuah tawa kecil terdengar dari kejauhan, menggema di tengah kilatan petir yang mengoyak angkasa. Kaisar Petir, sosok sakti yang telah menguasai simbol kuno petir, berdiri tidak jauh dari keduanya. Ia mengamati perseteruan di depan matanya dengan campuran ketertarikan dan kehati-hatian. Kaisar Petir adalah sosok yang tahu persis betapa kuatnya simbol kuno petir ini dan memahami bahwa hanya seorang dengan kekuatan dan tekad luar biasa yang mampu mengendalikan kekuatannya. Dengan nada bijak, Kaisar Petir kemudian berkata, "Anak ini memiliki simbol kuno pelahap. Tubuhnya mungkin memang cukup kuat untuk menampung beberapa simbol kuno, tetapi simbol kuno berkobar milikmu, Moluo, juga memiliki kekuatan dominan yang serupa dengan simbol kuno petir. Jika kamu mencoba memperbaikinya dengan paksa, kemungkinan tubuhmu tidak akan mampu menampungnya." Moluo mengangguk, menunjukkan bahwa ia memahami resiko yang ada sambil berbicara. "Aku tidak ingin simbol kuno petir ini untuk memperkuat diriku. Ada alasan lain. Bahkan, jika aku tak bisa memperbaikinya, aku bisa mencari pemilik lain yang layak." Lindong yang merasakan provokasi itu dengan penuh tekad ia mengerutkan kening dan mencoba bertanya, apakah senior Moluo benar-benar percaya bahwa aku tak pantas untuk simbol kuno ini? Lantas Moluo menatap pemuda itu dengan ekspresi dingin. Ia menjawab, "Kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu, Lindong. Tapi memiliki simbol kuno pelahap sudah cukup beresiko, dan menambah simbol kuno petir hanya akan membuatmu semakin diincar oleh Yimo. Aku berharap simbol kuno ini dimiliki oleh seorang ahli sejati yang telah matang, bukan seorang anak yang masih mencari jalan." Lindong terdiam. Ia tahu bahwa Moluo meragukan kemampuannya. Dalam hati, ia ingin membuktikan bahwa ia pantas. Sebagai pemilik simbol kuno pelahap, ia sudah menghadapi banyak rintangan, namun tekadnya tak pernah goyah. Dengan suara mantap, Lindong berkata, "Ketika aku memperoleh simbol kuno pelahap, aku hanya berada di tahap penciptaan Ki. Aku bertahan hingga hari ini bukan karena keberuntungan, tetapi karena kewaspadaan dan kerja keras. Mungkin Anda belum bisa memahami ini, Moluo." Moluo menyipitkan mata, tetapi sebelum ia bisa merespon, sebuah cahaya putih muncul dari dalam tubuh Lindong. Di tengah sinar itu, sesosok cahaya misterius mengambang, menghadap Moluo dan Kaisar Petir. Sosok itu adalah Yan, roh dari batu leluhur, benda kuno yang merupakan salah satu peninggalan paling sakral di dunia ini. Melihat hal demikian, Lindong pun terpana karena ia tidak menyangka Yan akan muncul di hadapan semua orang. Lalu Moluo mencoba bertanya dengan penuh hati, "Siapa kamu?" Yan pun tersenyum kecil lalu menjawab, "Aku adalah roh dari batu leluhur, item yang diciptakan oleh leluhur simbol. Kalian mungkin mengenalku sebagai jiwa batu leluhur." Kaisar Petir mengangkat alis, pandangannya sedikit terkejut dan ia kembali bertanya, "Batu leluhur?
benda ilahi yang diciptakan oleh leluhur simbol kuno dan menjadi peringkat kedua di papan peringkat benda-benda suci kuno. Yan pun mengangguk lembut lalu berkata, "Betul, leluhur simbol adalah pemilik pertamaku. Namun sekarang aku milik Lindong." Moluo mengamati Yan dengan lebih serius. Sosok di hadapannya ini telah mengikuti leluhur simbol ke dalam peperangan besar melawan Yimo di masa lalu. Yan bukanlah sembarang roh, tetapi saksi hidup dari sejarah panjang dan berdarah. Dengan skeptis, Moluo kemudian bertanya, "Apakah kamu yakin anak kecil ini pantas mengendalikan simbol kuno petir?" Mendengar pertanyaan itu, Yan pun menggeleng sambil menjawab, "Sisa spiritualitas yang ditinggalkan leluhur simbol memilihnya, bukan aku yang memutuskan. Leluhur simbol percaya bahwa dia memiliki potensi yang besar. Itulah sebabnya aku ada di sini." Mendengar kata-kata itu, Kaisar Petir dan Moluo terdiam. Jika leluhur simbol yang memilih Lindong, ada alasan yang mendasari hal tersebut. Dengan penuh rasa penasaran, Kaisar Petir menatap Lindong lalu berkata, "Kalau begitu, mungkin kau memang layak. Aku tak pernah menyangka bisa melihat anak yang dipilih oleh leluhur simbol sebelum ajal menjemputku." Moluo kemudian menatap Lindong dengan tatapan tajam lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan memberikanmu kesempatan, tetapi dengan satu syarat. Terimalah 3 seranganku, dan jika kamu bertahan, simbol kuno petir akan menjadi milikmu. Apakah kamu berani menerimanya?" Lindong memandang langsung ke mata Moluo. Matanya bersinar dengan keberanian yang membara. Tanpa keraguan sedikit pun, ia menjawab dengan lantang, "Aku bersedia." Sambil mengangguk ringan, Kaisar Petir pun merespon ketersediaan Lindong dengan mengatakan, "Anak muda ini tidak memiliki rasa takut yang biasa ditemukan pada orang-orang seusianya." Melihat sikap tegar Lindong, Moluo akhirnya memberinya waktu 1 jam untuk memulihkan kekuatannya sebelum pertarungan dimulai. Tanpa membuang waktu, Lindong segera duduk bersila, mengedarkan kekuatan pelahapnya untuk menyerap energi petir di sekelilingnya, mengubahnya menjadi energi Yuan yang mengalir deras di seluruh meridian tubuhnya. Ia tahu bahwa pertarungan yang akan datang akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Moluo jauh lebih kuat daripada para pemimpin sekte besar gerbang Yuan, dan keinginan Moluo untuk memperoleh simbol kuno petir berarti ia tidak akan menahan diri dalam serangan. Di sisi lain, Mulingsan merasa marah ketika melihat temannya dipaksa untuk bertarung melawan Moluo. Ia memelototi Moluo sambil mengumpat, "Pengganggu, betapa tidak tahu malunya." Moluo dengan senyum tipis di wajahnya tidak mempedulikan perkataan Mulingsan. Dengan kekuatannya dan pengalamannya, ia merasa tidak perlu meladeni protes seorang gadis kecil. Sambil berdiri di dekat Moluo, Kaisar Petir berkata, "3 serangan tidak akan mudah untuk diterima. Dia adalah ahli panggung samsara dan pemilik simbol kuno. Hanya beberapa orang yang bisa menahan serangan darinya." Moluo menanggapi dengan suara tenang, "Saya sudah memberinya kesempatan, meskipun kecil. Jika dia berhasil memanfaatkannya, itu akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Leluhur simbol telah memilihnya. Mungkin dia mampu menciptakan keajaiban." Kaisar Petir tersenyum sambil mengangguk, lalu melirik tubuhnya sendiri yang semakin pudar sambil bergumam, "Yimo terkutuk." Kaisar Petir secara sengaja menyiratkan kejengkelan mendalam terhadap makhluk-makhluk jahat dari dimensi lain yang dikenal sebagai Yimo. Lantas dengan tegas, Moluo pun berkata, "Yimo itu akan kubasmi dari dunia ini. Aku memiliki dendam besar terhadap mereka." Kaisar Petir menatapnya dengan rasa penasaran, dan Moluo melanjutkan dengan nada berat, "Ketika aku masih muda seusianya, aku juga memiliki simbol kuno. Namun, keangkuhanku memanggil perhatian Yimo. Keluargaku hancur karena itu, dan ayahku harus mengorbankan dirinya untuk membantuku melarikan diri." Di tengah keheningan, kedua sosok itu berhenti berbicara. Moluo tampak tenggelam dalam kenangan pahit masa lalunya, sementara Kaisar Petir menghela nafas. Dalam waktu yang singkat, jam itu berlalu, dan Lindong membuka matanya. Energi besar mengalir dari dalam tubuhnya. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia berdiri, menangkupkan tangan di dada dan berkata, "Panatua Moluo, aku siap." Moluo memandang Lindong yang berdiri tegar di hadapannya sambil menjawab, "Aku tidak akan menahan diri." Lindong pun tersenyum, tubuhnya melayang mundur, kekuatan Yuan memancar dari sekelilingnya. Aura tajam di sekeliling tubuhnya menyebar luas. Moluo tanpa gerakan berlebihan menciptakan sinar merah besar yang membara di udara. Energi panas yang ditimbulkan memenuhi ruang sejauh 100.000 kaki, memancarkan tekanan menakutkan yang tak bisa dipungkiri. Lindong mengamati pemandangan itu dengan sorot serius. Dengan kekuatan sederhana, Moluo mampu menciptakan serangan yang sangat kuat
Namun Lindong tidak gentar dan berseru, "Formasi alam semesta kuno." Sehingga sinar terang muncul dari tubuhnya membentuk formasi besar ribuan kaki di langit. Formasi itu berputar perlahan, memancarkan energi yang kuat hingga ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Lindong kemudian kembali berseru berteriak, "Batu leluhur!" Cahaya hangat membentuk tirai tipis di belakang formasi dengan jimat batu kuno menggantung di tengahnya. Lalu, cahaya hitam pekat berputar, menciptakan pusaran hitam besar di udara yang melahap energi sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kaisar Petir memperhatikan setiap gerakan Lindong dengan takjub sambil bergumam, "Anak muda yang menarik." Meski Lindong belum memiliki kekuatan penuh panggung samsara, ia telah menyusun rencana pertahanan yang luar biasa. Namun, Lindong menyadari bahwa semua persiapan ini masih belum cukup. Dengan gigi terkatup, ia memanggil 20 inti petir yang kemudian dilemparkan ke dalam simbol kuno pelahap. Energi liar dari inti-inti petir itu meledak, memenuhi pusaran hitam dengan energi yang tak terbayangkan. Saat energi meluap, lapisan pertahanan Lindong meluas hingga 10.000 kaki, menciptakan formasi pertahanan yang luar biasa. Meskipun energi kuat yang ia kumpulkan terasa cukup, Lindong tetap merasa ada yang kurang. Akhirnya, ia mengeluarkan inti petir besar dari bawahan Kaisar Petir yang telah gugur, yaitu Zhou Fei. Kaisar Petir yang melihatnya terkejut, mengenali kekuatan dari mantan bawahannya itu. Dengan energi tambahan dari inti petir itu, kekuatan simbol kuno pelahap membengkak lebih besar lagi, mengalir ke formasi pertahanan di depan. 3 lapisan pelindungnya, yaitu pusaran hitam, tirai cahaya, dan formasi cahaya menyebar luas, membuat siapapun yang melihatnya kagum. Lindong yang kini tampak lelah mengangkat kepalanya dan menatap Moluo dengan mata merah sambil berseru dengan kegigihan, "Panatua Moluo, silakan serang." Saat ini Lindong sadar bahwa pertarungan ini adalah ujian terakhirnya untuk mempertahankan simbol kuno petir yang sangat ia dambakan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.